Selamat Natal. Ini adalah bulan yang ajaib, tapi saya mau berkata, Natal tidak terjadi karena satu orang. Natal tidak terjadi karena Tuhan dan seluruh passionnya untuk mencintai manusia, untuk membangun sebuah jembatan antara dunia dengan surga. Tapi Natal terjadi karena begitu banyak orang yang mau dan rela sevisi sepakat dengan Tuhan. Karena itu saya mau berkata, Natal tahun ini harus menjadi Natal unity. Natal tahun ini harus menjadi sederap sepakat dengan Tuhan. Natal tahun ini harus menjadi momen di mana seluruh keluarga bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Saya bacakan satu ayat. Kain Lampin. Lukas 2 ayat 7. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, kain lampin mempunyai 3 arti. Yang pertama, saudara, itu adalah kain bekas. Kain bekas beberapa yang dibelit dan dibelit dan dibelit. Saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak, saudara, yang mungkin kita alami. Kita mengalami luka dan itu membekas. Kita alami kegagalan dan itu membekas. Kita alami juga kebahagiaan dan itu membekas. Kita alami, saudara, pembelajaran sekolah. Mungkin saudara kita les ini dan itu ada beberapa yang membekas. Kita menerima firman Tuhan yang kuat dan itu membekas bahkan sampai terukir dalam hidup kita. Dan itulah lampin. Dan Natal tahun ini, mari kita lihat semua yang membekas, yang jadi luka, yang jadi sesuatu yang sangat pahit, mari rubahlah itu menjadi sebuah pembelajaran. Mari rubahlah itu menjadi sebuah mesbah. Saya selalu berkata, ada banyak hal orang-orang yang tidak pernah membersihkan, tidak pernah membereskan luka-luka mereka, bekas-bekas di masa lampau, dan itu mengakibatkan sesuatu yang mengerikan. Ayah saya mempunyai sebuah eksim dan itu terus berlanjut. Eksimnya itu ada di kakinya sampai saudara kukunya bisa lepas. Saudara, dan sangat mengganggu, gatal, berbau. Dia pergi kemanapun, bahkan beliau karena seorang dokter mencoba berbagai obat, tetapi tidak pernah sembuh. Sampai sekali waktu ketika dia sudah sangat bosan dengan eksimnya, dia mulai berseru dengan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, kenapa? Ternyata Tuhan ingatkan di dalam hatinya ada bekas, saudara, sebuah luka, sebuah kemarahan, sebuah kepahitan. Peristiwanya adalah ketika dia kecil memelihara ayam, seekor ayam yang sangat dia cinta sampai dia sebut si merah. Dan ayam ini tiba-tiba terbang ke tetangga. Dan pada waktu itu dia ketok rumah tetangga yang kaya. Dan tetangga itu bilang, enggak, saya enggak percaya ada ayam terbang ke kita. Karena temboknya cukup tinggi. Dan dia buka, saudara, halamannya. Ternyata ada puluhan, ratusan ayam. Ternyata tetangganya pelihara sangat banyak ayam. Dan ayah saya berkata, itu ayam saya. Itu satu tuh si merah. Dia bilang, apa, enggak ada bedanya sama ayam saya. Dan diusirlah ayah saya. Sejak hari itu dia punya luka dengan tetangga, dengan orang kaya. Dan dia berkata, sangat menyebalkan orang-orang kaya. Tiba-tiba ada satu kepahitan bekas. Setiap kali dia lihat orang kaya, dia bilang sombonglah, dia bilang jahatlah. Dan ada sebuah malas bertemu dan berteman dengan orang-orang yang kaya. Saudara, itu hal kecil, tapi itu membekas begitu dalam. Dan ketika dia melepaskan pengampunan, dia bisa sampai nangis. Dia bilang, mulai hari ini saya tidak menghakimi orang kaya. Mulai hari ini saya tidak punya praduga terhadap orang kaya. Dan dia mulai berkata, Tuhan, aku lepaskan berkat. Aku suka untuk bergaul dengan mereka. Saudara, dan yang ajaib, hari itu sebuah tindakan kecil menghasilkan berkat besar. Sejak hari itu beliau tidak pernah lagi eksim. Sampai beliau meninggal dunia, beliau mengalami kebebasan. Saya tidak tahu bekas apa yang ada dalam hidupmu. Tapi jangan biarkan itu menjadi sesuatu luka yang tidak dibereskan. Natal, bereskan itu semua.
Tapi ada bekas-bekas yang lain, ada yang indah. Dan mari itu diwariskan, saudara. Saya bersyukur saya punya ibu yang selalu, saudara, menghiasi rumah kami, merayakan Natal, membawa persatuan, berkumpul bersama satu keluarga setidaknya setahun sekali. Dan itu juga, saudara, cara ayah saya mengajari kami. Dia menceritakan semua pengalamannya, bekas-bekas jejak-jejak jalan yang dia alami. Dan dia berkata, supaya kesalahanku kalian tidak perlu buat, tapi supaya ada peringatan-peringatan di sepanjang hidupmu. Dan itulah yang membuat kami, anak cucunya, hari ini berdiri dengan teguh. Saya ingat bagaimana beliau tumpang tangan menyebut nama kami. Dan itu yang membuat kami jadi. Saya berdoa dan saya berharap saya melakukan hal yang sama untuk anak cucu saya. Hari ini Lampin menjadi kekuatan Natal. Dan biarlah itu kita lakukan. Tapi ada arti yang kedua. Arti yang kedua, Lampin adalah dari berbagai, saudara, kain dijahit menjadi satu. Mungkin saudara pernah ingat selimut nenek-nenek, ya, atau selimut zaman dulu. Saya masih punya, saudara. Bagaimana dari perca kain berwarna-warni, saudara, sambung menyambung, dan itu menjadi selimut yang sangat hangat, yang oke banget, saudara, buat setiap kita nikmati. Dan itulah Lampin. Itu yang dibungkuskan kepada Yesus. Saya mau berkata, kita pasti berbeda. Tidak ada suami istri yang sama, bahkan kembar identik, punya begitu macam dan begitu banyak perbedaan. Tapi pada waktu kita ini menyatukan, mari kita berikan hadiah Natal buat Yesus. Buat dunia adalah apa? Unity. Sekali lagi, unity bukan keseragaman, tapi unity adalah persatuan. Ketika mata menghargai mulut, ketika mulut menghargai dan bergantung kepada otak, ketika otak memberi perintah dan tangan dan kaki mau melakukan, itulah unity. Dan berapa banyak kita seringkali tidak mau tunduk karena beda rasa, beda pendapat, beda keinginan. Dan itulah yang menjadi penghalang dari segala berkat. Begitu banyak anak-anak berkata bahwa orang tuanya tidak bisa mengerti dan mereka menuntut. Tapi berapa banyak orang tua merasa bahwa anaknya kurang ajar dan mereka tidak bisa dan tidak mau memberikan hati mereka, tidak mau memberikan perhatian, waktu untuk benar-benar ngobrol, mendengarkan anak-anak. Sekali lagi, Natal harus jadi masa pemulihan keluarga. Natal harus menjadi pemulihan hubungan antara pemimpin dengan anak buah. Tapi terutama Natal harus unity antara kita dengan Tuhan. Berapa banyak kita sudah menjadikan semua pelayanan kebiasaan, menjadikan semua kebaktian rutinitas. Tapi biar malam Natal ada sebuah spark, ada sebuah energi, ada sebuah cinta. Apakah saudara bisa menulis puisi khusus untuk Tuhan di malam Natal, di hari-hari Natal? Apakah saudara mau turun ke jalan-jalan khusus untuk memberkati banyak orang, menyiarkan sukacita Natal? Apakah saudara mungkin mau naik ke tempat tinggi dan memberkati, ya, seluruh kota, berdoa, dan saudara memancarkan sebuah sukacita Natal hari-hari ini? Terakhir, ada sebuah arti lain daripada saudara kain Lampin, adalah saudara alas. Saudara, dia kain yang sudah dibuang dan dia hanya dipakai untuk alas, ya. Tapi seringkali alas itu diperlukan. Pada waktu kita duduk, kita kotor dan kita membutuhkan alas. Dan maukah kita menjadi alas buat banyak orang? Bahkan ketika kita mau masuk ke satu ruangan, seringkali kita ada keset untuk membersihkan, itu alas. Tapi maukah kita untuk menjadi jembatan? Maukah kita membasuh yang kotor? Maukah kita berkata, Natal, biarlah yang kotor, yang sakit, yang lama berlalu, dan kita memulai yang baru bersama Tuhan.
bersama keluarga, bersama teman, bersama pemimpin. Itulah Lampin. Yesus benar-benar menjadi alas. Dia membuang semua dosa kita. Dia memikul semua sakit. Dia membawa semua penderitaan. Supaya kita menjadi kaya. Supaya kita menjadi sukacita. Supaya kita dibebaskan. Dan biar Natal kita lakukan itu buat beberapa orang. Kita lakukan buat keluarga kita. Kita lakukan buat orang tua. Buat anak-anak, buat pemimpin. Dan kita akan melihat sukacita dan berkat Natal turun dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.